Hai guys, kembali lagi bersama saya Feni Siaga. Semoga kalian yang menonton video ini tidak pernah bosan, karena kedepannya pasti saya akan sering-sering upload video-video tentang kegiatan sehari-hari saya mungkin, atau apalah. Dan saya harap saat kalian menonton video ini, kalian dalam posisi atau keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan media sosial. Jadi, namun saat kita menggunakan media sosial, hal yang paling utama yang harus kita miliki itu pasti handphone ya, atau HP lah ya. Nah, pertama saya memiliki HP sendiri yang jadi milik sendiri itu kelas 2 SMA, 2018 kalau nggak salah. Sebelum-sebelumnya tuh pakai punya orang tua. Nah, saat memiliki HP tuh saat itu lagi tren-trennya menggunakan Facebook. Di zaman-zaman saya kelas 2 SMA tuh teman-teman saya menggunakan Facebook untuk berkomunikasi sama teman-teman yang jauh, orang tua atau siapapun itu, gebetan apapun itu. Nah, jadi saat itu saya juga menggunakan Facebook. Facebook saya sering menggunakan untuk upload story atau upload foto, posting, ganti foto profil bisa dalam seminggu 2 kali 3 kali, biasa jamet waktu itu. Terus habis itu dalam penggunaan media sosial dalam sehari itu kadang lebih tinggi daripada belajar saat itu ya. Itulah pengaruh negatifnya dari menggunakan media sosial saat itu, kayaknya sampai sekarang deh. Dan dengan adanya Facebook juga itu saya dapat lebih mudah untuk berkomunikasi sama teman-teman saya yang karena yang jauh, yang udah beda lokasi sekolah, biasa SD sama, SMP pisah, SMA pisah kayak gitu. Jadi dengan mudah bisa berkomunikasi, saling inbox di Facebook, tanya kabar, lihat postingannya, like postingannya, dan bisa mengenal orang baru, bisa berkenalan dengan orang-orang di luar sana yang di luar pulau atau di luar sekolah atau dimanapun. Kita bisa punya kenalan baru, saling DM, bukan inbox, kayak ping, salam kenal kayak gitu, itu di Facebook. Nah, setelah 2020 lulus SMA, itu zaman COVID pertama ya untuk angkatan kami, angkatan 20. Saat itu saya tuh belum kuliah karena masih COVID alasannya. Saat itu udah rame, sebenarnya sebelum itu tuh udah rame menggunakan Instagram, tapi saya menggunakan Instagram tuh saat 2020, saat saya menggunakan menggunakan 2020, maksudnya menggunakan Instagram di 2020. Hal pertama yang saya gunakan Instagram untuk foto, karena Instagram tuh terkenal dengan fitur-fitur efek-efek untuk mempercantik diri, untuk menghilangkan noda-noda di muka kita ini. Itu hal pertama yang digunakan. Terus habis itu mulai pelajari Instagram tuh sebenarnya apa sih, untuk apa sih. Ternyata Instagram tuh tidak beda jauh sama Facebook. Kita bisa DM orang, bisa chat-chatan sama orang, bisa follow-follow, saling follow-followan sama orang, bahkan sama orang-orang di luar negeri. Kita bisa kenalan sama orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Nah, setelah itu makin berkembang, makin paham tentang penggunaan Instagram. Akhirnya entah tahun berapa, 2021 atau masih 2020, mulai berani upload foto di postingannya, walaupun kayak masih sempet jamet pakai efek-efek, entahlah ya. Terus habis itu mulai paham, cara posting story itu kayak gini. Ternyata di Instagram kita bisa pakai lagu, jadi kayak suasana kita lagi sedih, kita bisa pakai lagu sedih, suasana kita lagi senang atau kayak flat pun bisa kita pakai lagu menggambarkan, dan orang-orang bisa lihat, ternyata dia tuh lagi gini gitu, dan bisa melihat story-story orang lain juga. Sebenarnya ini bukan tutor ya guys, tapi ini tuh pengalaman gitu. Nah, setelah itu tuh hal yang sering saya lakukan di Instagram adalah karena masih jamet, suka nonton reels, sampai sekarang juga suka nonton reels, like reels atau postingan-postingan orang lain, lihat-lihat idol, karena waktu itu tuh suka sama
BTS, Blackpink gitu, suka ngekepo-kepoin mereka tuh ngapain gitu. Untuk manfaat dari Instagram itu sendiri yang saya rasakan itu tuh sangat wow, sangat besar, karena dari Instagram saya dapat belajar untuk saat kita mau menyimpan suatu kenangan, kita bisa simpan di Instagram. Kita bisa di story 24 jam, habis itu bakalan hilang kan. Nah ternyata tuh tersimpan di arsip. Awalnya aku nggak tahu itu tuh bakalan hilang, ya udah ternyata tuh bisa tersimpan di arsip. Nah itulah salah satu manfaat. Terus habis itu bisa saling kenal sama teman-teman di luar kampus, luar kota, bahkan luar negeri. Kita bisa saling follow, terus nanti DM, habis itu saling ngirim reels, uh, ada yang relate sedikit ngirim, terus habis itu saling curhat, kayak bisa dapat pencerahan saat kita nggak bisa, saat kita lagi dalam keadaan terpuruk atau sedih atau galau apapun. Biasa anak muda sering galau, nggak tahu galau kenapa. Terus manfaat lainnya itu tuh yang paling berkesan untuk saya tuh, dari adanya Instagram saya bisa dapat belajar untuk lebih percaya diri lagi. Saat kita mau mengupload sesuatu, terkadang ada beberapa orang yang kayak, oh kalau nanti saya upload ini tuh pasti bakalan kayak digini-giniin sama orang. Tapi kalau saya sendiri saat melihat postingan-postingan orang lain, kayak mereka tuh walaupun kayak gimana pun, kayak videonya cuman atau fotonya cuman kayak foto sendal atau apapun, mereka tetap upload kayak foto muka mereka. Hal itu membuat saya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kita bisa lebih percaya diri lagi. Kita tidak boleh takut, ini media sosial kita, orang lain nggak punya hak gitu. Dengan itulah manfaat yang paling besar yang saya rasakan dari Instagram. Kalau untuk sisi negatif ya, kayaknya hampir semua orang pengguna media sosial pasti kayak kalau udah rebahan, pulang dari kampus atau dari mana, udah scroll Instagram Reels, pasti bakalan bisa 5 jam, itu minimal 5 jam cuman scroll doang. Terus banyak tugas yang masih numpuk nih, ditinggalin tuh, nanti aja lah. Padahal di reelsnya ada bilang semangat untuk skripsinya, kalau mau skripsi harus kayak gini, cari tips di Instagram atau di media sosial. Udah banyak nyari tips nih di Instagram, nyari konsultasi sama orang di Instagram nih, tapi sama aja, kayak tetap aja kayak scroll aja lanjut, cari inspirasi terus tapi nggak lanjut. Itulah sisi negatif dari penggunaan media sosial seluruhnya sebenarnya, tapi kali ini saya cuman bagian Instagram aja. Mungkin itu ya guys, cerita kayaknya random dari saya hari ini tentang penggunaan media sosial, berawal dari punya HP sendiri, terus punya akun sosial media sendiri. Semoga dari video ini bisa kita ngambil sisi positifnya untuk lebih bisa memilah atau mengatur waktu penggunaan media sosial. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan kalau misalnya nanti lain kali saya datang lagi dengan video terbaru, jangan bosan ya, harus ditonton sampai akhir. Walaupun bakalan nggak jelas, tapi tetap ditonton. Bye bye guys. Bye bye.